warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidun Khozana, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demonstrasi kontekstual ini memiliki tujuan agar CGP dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal. Adapun demonstrasi kontekstual yang akan saya sampaikan ini berupa jurnal monolog. Pertanyaan pertama pada jurnal monolog ini adalah bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah saya melalui langkah-langkah. Yang pertama, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan stakeholder di sekolah saya untuk melakukan pengimbasan mengenai berbagai ilmu yang saya dapatkan pada program guru penggerak ini. Kedua, setelah melakukan komunikasi, saya akan mencoba melakukan pengimbasan dengan komunitas praktisi dan rekan sejawat di SMK saya. Kemudian berkolaborasi bersama untuk menerapkan berbagai ilmu di program guru penggerak ini. Dan untuk modul 3 ini adalah mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan. Di samping itu, saya juga melakukan sosialisasi melalui media sosial berupa channel YouTube, blog, dan Instagram. Dan pada akhirnya yang diharapkan adalah ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Juga untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi adalah betul-betul aspek moral, bukan sekedar berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Ketiga, melihat apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Data yang lengkap dan detail sangat diperlukan untuk mengambil keputusan yang baik. Yang keempat, kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Uji ini dapat berupa uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, maupun uji panutan. Jika situasi gagal melalui salah satu uji tersebut, maka tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya, karena kemungkinan situasi tersebut adalah bujukan moral, bukan dilema etika. Kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar dan menganalisa paradigma mana yang terjadi. Apakah paradigma individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataukah jangka pendek versus jangka panjang. Yang keenam, menentukan prinsip mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, mencari penyelesaian kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ini merupakan investigasi opsi trilema. Kedelapan, mengambil keputusan, dan terakhir adalah melihat kembali keputusan yang telah saya ambil dan merefleksikannya. Ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut mulai sekarang juga, di hari ini juga, dan tentu saja saat saya menghadapi situasi di mana saya harus melakukan pengambilan keputusan, baik secara pribadi atau individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran.
Saya juga akan melakukan analisis sebelum pengambilan keputusan, memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan menerapkan 9 langkah pengujian keputusan. Keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja saya tidak dapat melaksanakannya sendiri. Nah, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam hal ini? Yang pertama adalah kepala sekolah, karena beliau adalah penanggung jawab keseluruhan sistem di sekolah. Selanjutnya adalah komunitas praktisi dan rekan sejawat, termasuk semua komponen di sekolah, baik wali kelas, rekan guru yang terkait kesiswaan, kurikulum, bagian humas, bagian bimbingan konseling, dan semua warga sekolah yang terlibat untuk pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil nanti bisa diambil secara tepat dan efektif karena melibatkan semua komponen yang terkait untuk pengambilan keputusan tersebut. Demikian jurnal monolog demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.